Yesus layak ditinggikan. Kau Yesus layak ditinggikan. Kau Yesus layak ditinggikan. Hanya bagimu penyembahanku, segenap hidupku bagimu Tuhan. Haleluya. Hanya bagimu segala hormat pujian, Yesus. Sha-da-da-da-la-ba-sha-ka-da-na. Haleluya. Ini hidupku agas turut kehendak-Mu Tuhan. Yesus. Biar segala kemuliaan hanya bagi-Mu Tuhan. Segala hormat, pujian hanya bagi nama-Mu yang kudus, yang layak untuk ditinggikan. Kaulah Yesus, Allah dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan. Hanya bagi-Mu segala pujian, seluruh hidupku ku persembahkan. Hanya bagi-Mu kemuliaan. Kau Yesus layak ditinggikan. Hanya bagi-Mu segala pujian, seluruh hidupku ku persembahkan. Hanya bagi-Mu kemuliaan. Kau Yesus layak ditinggikan. Hanya bagi-Mu segala pujian, seluruh hidupku ku persembahkan. Hanya bagi-Mu kemuliaan. Kau Yesus layak ditinggikan. Kau Yesus layak ditinggikan. Kau Yesus layak ditinggikan. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami.
dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang empunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Shalom, Tuhan Yesus sangat baik. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, pada kesempatan ini firman Tuhan yang akan kita nikmati bersama, saya beri judul "Dan Bersyukurlah". Satu judul yang secara tata bahasa tampaknya kurang baik karena diawali dengan "dan", kemudian diikuti kata kerja "bersyukurlah", tetapi firman Tuhan adalah firman yang hidup, pasti di dalamnya ada kebaikan. Kita akan membaca di dalam Kolose 3 ayat 15 sampai dengan 17, demikian bunyinya. Hendaklah damai sejahtera Kristus memerintah dalam hatimu. Karena untuk itulah kamu telah dipanggil menjadi satu tubuh. Dan bersyukurlah. Hendaklah perkataan Kristus diam dengan segala kekayaannya di antara kamu, sehingga kamu dengan segala hikmat mengajar dan menegur seorang akan yang lain, dan sambil menyanyikan mazmur dan puji-pujian dan nyanyian rohani, kamu mengucap syukur kepada Allah di dalam hatimu. Ayat 17, dan segala sesuatu yang kamu lakukan dengan perkataan atau perbuatan, lakukanlah semuanya itu dalam nama Tuhan Yesus, sambil mengucap syukur oleh Dia kepada Allah Bapa kita. Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, Kolose merupakan satu surat yang ditulis oleh Rasul Paulus dan ditujukan kepada jemaat di Kolose. Tentu ada sesuatu hal yang melatar belakangi mengapa Paulus sampai menulis surat kepada jemaat yang ada di Kolose. Kita tahu bahwa keadaan bisa selalu berubah karena berbagai hal. Tetapi firman Tuhan pada pagi hari ini memberikan nasihat kepada kita. Ada 3 hal dari apa yang kita baca di dalam Kolose pasal 3 ayat 15 sampai dengan yang ke-17. Kita amati pada ayat 15 dikatakan di situ. Hendaklah damai sejahtera Kristus memerintah dalam hatimu, karena untuk itulah kamu telah dipanggil menjadi satu tubuh, dan bersyukurlah. Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, keadaan pada beberapa bulan terakhir, baik di Indonesia bahkan di berbagai negara di dunia ini, adalah keadaan yang tidak baik. Tetapi firman Tuhan menasihati kita, yaitu yang pertama, hendaklah damai sejahtera Kristus memerintah dalam hatimu. Mengapa perintah ini dilakukan? Karena Yesus yang kita percaya adalah Raja Damai. Karena itu sebagai umat pilihan Tuhan, sebagai anak-anak Tuhan, hendaknya kita meminta supaya damai sejahtera Kristus memerintah di dalam hati kita. Mengapa? Itulah panggilan kita sebagai anak-anak Raja Damai. Kita dipanggil untuk menjadi satu tubuh yang saling bisa memberikan damai. Dikatakan kita hendaknya menjadi pendamai. Dalam situasi yang tidak menentu, jangan memperkeruh situasi dengan perkataan atau perbuatan kita, melainkan hendaklah kita menjadi orang yang membawa damai. Dan pada ayat 1 ini diakhiri, dan bersyukurlah, itu yang menarik. Bersyukur ketika kita menjadi anak-anak yang membawa damai. Berikutnya, ayat yang ke-16. Hendaklah perkataan Kristus diam dengan segala kekayaannya di antara kamu, sehingga kamu dengan segala hikmat mengajar dan menegur seorang akan yang lain, dan sambil menyanyikan mazmur dan puji-pujian dan nyanyian rohani,
kamu mengucap syukur kepada Allah di dalam hatimu. Lagi-lagi saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, pada ayat yang ke-16, Paulus menasihati jemaat di Kolose hendaknya mengucap syukur di dalam hati kepada Tuhan. Saudara yang dikasihi, dikatakan hendaklah perkataan Kristus diam dengan segala kekayaannya di antara kamu. Artinya apa? Diam ada di hati kita, ada di dalam perkataan kita, ada di dalam perbuatan kita. Kalau pada hari-hari ini kita sangat jarang berkumpul dalam bentuk ibadah atau persekutuan doa, dalam ibadah-ibadah raya, tetapi kita bisa bertemu secara daring atau online, misalnya melalui persekutuan doa, bahkan mungkin tidak bertatap muka, melainkan melalui chat-chat yang kita kirimkan. Hendaknya apa yang kita katakan, apa yang kita saksikan, itu merupakan perkataan-perkataan Kristus yang ada di dalam kehidupan kita. Dengan kata lain, segala sesuatu yang kita katakan, yang kita sampaikan, yang kita perbuat adalah sejalan dengan firman Tuhan. Kita tahu bahwa kita bisa saling menasihati saudara-saudara kita yang sedang lemah karena kondisi yang seperti itu, yang seperti kita alami pada akhir-akhir ini. Dengan nasihat-nasihat yang berdasarkan hikmat dari Tuhan, kita bisa menguatkan saudara-saudara kita. Dan jangan lupa dalam kondisi yang sulit, kita bisa menyanyikan syukur, menyanyikan mazmur dan puji-pujian, serta nyanyian rohani sambil mengucap syukur. Sulitkah? Tidak, saudara. Jika perkataan Kristus ada di dalam kehidupan kita, jika Roh Kudus kita persilakan untuk memimpin kehidupan kita, sekalipun situasi tidak memungkinkan, tetapi dengan Roh Kudus kita akan dimampukan untuk tetap suka memuji Tuhan, suka bermazmur, dan suka memberikan nasihat-nasihat yang rohani bagi orang-orang di sekeliling kita, termasuk bagi keluarga kita. Saudara yang kasih Tuhan Yesus, banyak hal diberitakan ketika pandemi COVID-19 berlangsung di berbagai negara dan tempat. Ternyata pertengkaran di antara keluarga semakin banyak. Bahkan perceraian terjadi. Namun bagi anak-anak Tuhan yang dikasihi Tuhan Yesus, kita percaya bahwa itu tidak boleh terjadi dan tidak akan terjadi jika kita berdamai dalam sejahtera Kristus dan firman Tuhan diam di dalam kehidupan kita. Kemudian kita beranjak ke ayat yang ke-17, di situ dituliskan, dan segala sesuatu yang kamu lakukan dengan perkataan atau perbuatan, lakukanlah semuanya itu dalam nama Tuhan Yesus, sambil mengucap syukur oleh Dia kepada Allah Bapa kita. Sekali lagi dalam 3 ayat yang kita pelajari pada pagi hari ini, selalu diakhiri oleh Rasul Paulus dengan bersyukurlah. Mengucap syukurlah di dalam hatimu, mengucap syukurlah oleh Dia kepada Allah Bapa kita di surga. Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, perkataan dan perbuatan kita hendaknya kita landasi yang sebagaimana di ayat yang ke-16 tadi adalah perkataan Kristus atau firman Tuhan. Kemudian perbuatan kita hendaknya selaras dengan firman Tuhan. Kalau dalam kondisi-kondisi yang tidak baik, kita selalu bersyukur, kita berkata-kata positif kepada orang-orang di sekeliling kita, bahkan untuk diri kita sendiri. Kita yakin bahwa nama Tuhan akan dipermuliakan. Kita yakin kita akan membawa damai bagi orang-orang di sekitar kita, termasuk di dalam keluarga kita. Kita yakin bahwa perkataan dan perbuatan kita yang kita lakukan di dalam Tuhan akan berdampak positif bagi orang-orang yang ada di sekitar kita.
contoh bahwa perkataan dan perbuatan yang kita lakukan dalam nama Tuhan sambil mengucap syukur membawa dampak yang luar biasa adalah robohnya tembok Yeriko. Karena umat Israel, bangsa Israel taat kepada perintah Tuhan di bawah pimpinan Yosua, tembok yang begitu kokoh roboh oleh puji-pujian. Kemudian ketika Tuhan Yesus dan murid-murid diperhadapkan kepada orang banyak, sekitar 4-5 ribu orang yang mengikut Yesus mendengarkan pengajaran-pengajarannya, dan mereka harus diberi makan dengan mengucap syukur kepada Bapa. Sesuatu yang ajaib terjadi, yaitu sekitar 4.000-5.000 orang bisa mendapatkan makanan yang menyehatkan hanya berasal dari 2 ketul roti dan 5 ekor ikan. Dalam sebuah penelitian yang dilakukan oleh Robert Emmons, dikatakan bahwa orang yang selalu mengucap syukur dan tahu berterima kasih, diteliti ternyata mereka bisa lebih sehat, lebih bahagia, lebih cerdas, tidak mudah menyerah, mereka bersemangat, memiliki energi yang besar, banyak ide cemerlang yang ditelurkan mereka, tidak mudah sakit, lebih beriman, dan lebih stabil emosinya. Ada satu kutipan yang saya kutip di dalam buku Ratna Listi, 1000 kata motivasi. Mendung diciptakan Tuhan bukan untuk membuat langit gelap, tetapi untuk memberi kabar gembira akan sejuknya air hujan yang turun. Kalau kita diberhadapkan pada hal-hal yang sulit, terapkan firman Tuhan sebagaimana yang dinasihatkan oleh Rasul Paulus kepada jemaat di Kolose, sebagaimana yang sudah kita nikmati bersama pada ayat 15, 16, dan 17. Kita tahu bahwa itulah yang harus kita lakukan, dan ketika kita taat melakukannya, maka Tuhan pasti beserta kita, memberkati kita, membawa kita bisa melewati masa-masa sulit dengan kemenangan yang gemilang. Karena dari hati yang paling dalam, dari roh kita yang sudah dikuduskan oleh firman Tuhan, mengalir ucapan-ucapan syukur, bukan keluhan, bukan perkataan-perkataan negatif, tetapi perkataan-perkataan yang meneduhkan baik untuk jiwa kita, untuk orang lain. Dengan demikian, hal-hal positiflah yang kita pancarkan dalam kehidupan kita. Demikian firman Tuhan yang bisa kita pelajari pada pagi hari ini. Mintalah kepada Roh Kudus agar kita dimampukan untuk melakukannya. Tuhan Yesus memberkati, dan mari kita berdoa. Bapa yang Maha Baik, terima kasih untuk nasihat firman-Mu yang sudah kami dengarkan pada pagi hari ini. Bila ketiga nasihat-Mu di dalam Kolose pasal 3:15-17 merasuk di dalam roh kami, dan Engkau memampukan kami ya Roh Kudus untuk melakukannya, kami selalu bersyukur kepada Tuhan dalam segala keadaan. Karena itulah Tuhan yang Kau kehendaki. Dengan demikian kami akan menjadi anak-anak yang menjadi pembawa damai, baik bagi diri sendiri, bagi lingkungan orang-orang terdekat, maupun orang-orang yang berjumpa dengan kami dalam berbagai kesempatan. Tolong kami Roh Kudus, dan kami percaya firman-Mu adalah pelita bagi kami dan jalan bagi hidup kami. Kiranya berkat dari Allah Bapa, Allah Anak, Allah Roh Kudus di dalam nama Yesus Kristus menyertai kami dalam sepanjang hari ini, dan nama Tuhan kami permuliakan melalui perkataan dan perbuatan kami. Haleluya, dalam nama Yesus. Amin.